di Provinsi Banten itu kalau kita lihat porsinya, misalnya milenial dan Gen Z. Milenial dan Gen Z ini untuk pilkada ini ada peningkatan 1% jika dibandingkan dengan pemilu. Nah, makanya kegiatan-kegiatan sosialisasi di samping kegiatan sosialisasi tatap muka itu ada sosialisasi yang kita memanfaatkan teknologi, misalnya media sosial salah satunya kan. Kalau mereka itu kan kita jumpai di ruang publik itu terbatas, maka karena mereka itu kan akrab dengan handphone, dengan media sosial dan lain sebagainya, sehingga menjumpai mereka ya lewat media sosial gitu. Dimanapun mereka berada, kita jumpai lewat media sosial kan ketemu dengan mereka gitu, walaupun tidak langsung. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten Hai. Sudah lama kita nggak kedatangan tamu dan sekarang kedatangan tamu. Kita ketahui bahwa Pilgub Banten, Pilkada serentak di Banten baru saja menyelesaikan gitu ya. Dan hasilnya sudah kita ketahui bersama-sama, terutama di Pilgub Banten. Bagaimana proses Pilkada serentak di Banten? Sudah hadir bersama saya Komisioner KPU Provinsi Banten. Saya manggilnya Kakak, K.A. Satibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya Kak. Kalau udah tahu hasilnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kaget beliau saya. Assalamualaikum. Kak masih lelah? Ya lumayan. Ya. Lumayan. Di ujung nih ya. Di ujung. Menyisakan ada beberapa di kabupaten kota sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ada berapa kabupaten kota tuh? 2. Sampai dengan hari ini yang sudah masuk itu ada Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ya. Dalam posisi itu Pak KPU apa yang dipersiapkan sih? Ya tentu kan yang digugat itu kan oleh pasangan calon adalah hasil begitu kan, dan ya kita persiapkan segalanya untuk nanti kalau ada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oke, dan itu pilkada di kabupaten kota ya. Pilkada kita bicara tentang pilgub. Nah hasilnya sudah diketahui bersama-sama ya, siapa pemenangnya begitu ya, termasuk angka partisipasi pemilih ya Kak. Bisa dijelaskan nggak? Kalau saya lihat pembandingnya pasti pilgub lagi dong, misalnya 2017 ya. Kalau dilihat dari itu naik atau turun? Kalau perbandingannya pilgub 2017 atau pilgub 2011 ada kenaikan. Jadi pilgub 2011 itu kan angka partisipasinya 62%, sekian. Kemudian Pilgub 2017 juga 62%, sekian. Nah sekarang 66%. Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar 4%. Begitu. Kalau dari jumlah pemilih naiknya berapa persen tuh dari sebelumnya tuh? Ya cukup tinggi ya kenaikannya, karena kan DPT kita sekarang juga sudah sampai di 8,9 juta. Kemarin hampir 6 juta yang menggunakan hak pilihnya. Dan kalau kita lihat upaya sosialisasi kan ini kan rentetannya berdekatan dengan pilpres gitu ya, lalu pileg ya, lalu ke pilgub. Nah banyak yang memprediksi bahwa ada kejenuhan pemilih gitu ya, dan itu menjadi tantangan KPU dalam menyelenggarakan pilgub Banten ya Kak. Nah upaya sosialisasi itu apa aja selain yang kan sekarang juga sosialisasi calon juga difasilitasi oleh KPU ya? Memang ada beberapa yang difasilitasi oleh KPU untuk calon gitu ya. Itu berkaitan dengan kampanye. Jadi ada fasilitasi dalam bentuk bahan kampanye, ada fasilitasi dalam bentuk alat peraga kampanye, dan ada sosialisasi dalam bentuk iklan. Iklan pada media massa, cetak dan elektronik. Kemudian juga ada kegiatan debat kandidat begitu. Itu fasilitasi yang diberikan oleh KPU Provinsi Banten. Nah selain itu juga KPU dengan melibatkan berbagai pihak juga melakukan berbagai macam upaya.
dua hal upayanya. Pertama, upayanya sosialisasi, yang kedua edukasi kepada masyarakat gitu ya. Dalam dua aktivitas itu banyak pihak yang dilibatkan, jadi tidak hanya internal gitu, tapi juga pihak eksternal. Jadi kalau bicara pihak internal kan kita punya perangkat penyelenggara kan di tingkat provinsi, kabupaten kota, kemudian kecamatan, kelurahan, desa, dan bahkan ada di tingkat TPS gitu ya. Ya tentu semua perangkat itu melakukan menjalankan dua hal tadi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, juga memberikan edukasi tentang Pilkada 2024 ini. Karena ini kan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, tentu kan ada beberapa hal yang baru yang penting untuk diinformasikan kepada publik. Yang kedua, berkaitan dengan ikhtiar atau upaya yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu diantaranya media gitu. Kita juga ada beberapa kali kegiatan, misalnya dalam bentuk podcast, kemudian ada bentuknya sosialisasi pada media massa cetak, elektronik, begitu ya. Juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ada kegiatan yang dalam bentuk konvensional seperti sosialisasi dalam bentuk tatap muka. Ya ada juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak yang lain. Termasuk pemilih pemula gitu ya? Oh iya, kita karena kan pemilih di Provinsi Banten itu kalau kita lihat porsinya, misalnya milenial dan Gen Z. Milenial dan Gen Z ini untuk pilkada ini ada peningkatan 1% jika dibandingkan dengan pemilu. Kalau pemilu kan di dua kategori pemilih itu kan 62%. Kalau di pilkada itu ada kenaikan 1%, jadi 63%. Sangat besar. Jadi ini juga kita tentu harus melakukan inovasi yang bisa menjangkau pada segmentasi pemilih dua kelompok itu gitu, karena kan mayoritas kan. Nah makanya kegiatan-kegiatan sosialisasi di samping kegiatan sosialisasi tatap muka itu ada sosialisasi yang kita memanfaatkan teknologi, misalnya media sosial salah satunya kan. Terus kegiatan-kegiatan yang memang bisa menjumpai mereka. Kan kalau mereka itu kan kita jumpai di ruang publik itu terbatas. Maka karena mereka itu kan akrab dengan handphone, dengan media sosial dan lain sebagainya, sehingga menjumpai mereka ya lewat media sosial gitu. Dimanapun mereka berada, kita jumpai lewat media sosial kan ketemu dengan mereka gitu, walaupun tidak langsung gitu. Dan kita patut bersyukur karena di Provinsi Banten misalnya, saya yang waktu pertama kali masuk di KPU sampai sekarang belum 2 tahun, jadi misalnya salah satu jenis media sosial yang dimanfaatkan oleh KPU untuk melakukan edukasi dan sosialisasi itu misalnya Instagram. Instagram itu waktu itu belum sampai 4.000 followernya, sekarang sudah 18, sekian gitu. Karena media sosial jenis itu cukup efektif untuk melakukan komunikasi dengan kelompok usia Gen Z dan milenial. Gitu. Jadi ya upaya-upaya yang seperti juga dilakukan pada periode sebelumnya, misalnya kita melakukan pemetaan pemilih berdasarkan segmentasi gitu kan. Ada misalnya kelompok masyarakat yang di wilayah kepulauan, ada yang di daerah atau pada kelompok adat gitu kan. Terus kemudian disabilitas, kelompok hobi. Kemudian misalnya daerah mana yang pada waktu penyelenggaraan Pilkada 2017 atau Pemilu 2024 itu tingkat partisipasinya rendah, atau misalnya yang partisipasinya tinggi tapi misalnya jumlah golputnya tinggi dan lain sebagainya gitu. Jadi kita juga melakukan observasi di internal itu, melakukan pemetaan di internal itu untuk kita lakukan atau untuk kita susun apa kira-kira strategi atau treatment yang efektif untuk kita melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Ya kan, karena kalau kita lihat katakanlah terakhir kan di Pileg tuh, pemula yang di Pilgub kan belum nyoblos di Pileg, di Pilpres ya. Artinya mereka jadi kantong terbesar yang bisa untuk masuk sebagai partisipasi tinggi gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara nasional dari data yang ada, partisipasi pemilih di Pilgub Banten di tingkat mana tuh?
Ya kita sebenarnya kalau lihat rata-rata tingkat partisipasi di nasional ya, itu kalau tidak salah angkanya di 67 atau 68. Memang kita masih di bawah angka rata-rata nasional gitu ya. Tapi kalau kita mau fair membandingkan misalnya dengan DKI Jakarta kan, kurang apa DKI Jakarta gitu melakukan sosialisasi dan edukasi gitu. Apalagi kan karakteristik masyarakat kita dengan DKI kan sedikit berbeda gitu ya. Kalau DKI misalnya secara kewilayahan aja semua kan bisa terjangkau oleh teknologi informasi. Kalau di Banten kan enggak gitu kan. Dan dia jadi isu nasional ya kalau di Jakarta. Ya, Jakarta kan jadi rame heboh gitu kan. Tapi tingkat partisipasinya di bawah 60% gitu kan. Nah, kita berhasil di angka 66%, ya tentu ini juga masih perlu atau menyisakan banyak catatan lah ya gitu di internal kami. Tentu tidak ada gading yang tak retak kira-kira begitu. Jadi kita juga tetap melakukan evaluasi untuk kemudian pada penyelenggaraan pemilu atau pilkada berikutnya bisa meningkat partisipasinya gitu ya. Dan kalau kita lihat meningkat, nah kan catatan selama pelaksanaan nih, kan kita tahu bahwa pencoblosan itu bukan mendekati, sebetulnya sudah memasuki musim penghujan gitu ya. Tapi untungnya kalau kita tidak banjir sekarang, kita prihatin setelah pemilu gitu. Nah, tantangan di lapangan apa yang ditemukan dari mulai penyelenggara dan sebagainya? Kalau kita lihat catatan-catatan sebelumnya yang kita tahu kan kalau dulu kan masih pandemi ya. Kalau sekarang sudah tidak. Tapi tantangan itu masih apa yang ditemukan kemarin? Ya, tantangan ya banyak. Pertama kan begini. Tadi misalnya di satu sisi masyarakat kan baru selesai menggunakan haknya pada pemilu begitu, dan pemilu yang dilakukan secara serentak itu tentu kan menguras energi semua pihak gitu, termasuk juga masyarakat sebagai pemilih gitu. Itu satu gitu kan, bagaimana kita tetap menjaga agar semangat atau atmosfernya pemilu itu terjaga begitu, walaupun itu bukan sesuatu yang mudah gitu, karena kan pemilu sendiri kan durasinya cukup panjang gitu, dan puncaknya itu di Februari di tahun yang sama 2024 dengan penyelenggaraan pilkada gitu. Nah itu satu. Yang kedua juga ya mau bagaimana juga kemarin itu kan penyelenggaraan pilkada di Banten sudah masuk musim hujan gitu, dan kita tahu ada yang heboh misalnya di kota Cilegon salah satu TPS ambruk karena hujan yang luar biasa begitu ya. Hujan yang curahnya cukup tinggi, kemudian anginnya kencang begitu. Dan di beberapa tempat juga terjadi hal yang sama begitu. Nah, itu juga tantangan begitu ya. Tapi alhamdulillah walaupun demikian misalnya di Cilegon tingkat partisipasinya cukup tinggi gitu. Terus hal yang lain misalnya masyarakat itu kan ya sebenarnya dalam konteks pilkada ini kan aktornya sangat terbatas ya. Betul. Aktor politiknya itu terbatas. Kalau pada pemilu itu kan ada calon presiden, ada calon DPD. Calon DPD aja itu kan di setiap provinsi itu kan jumlahnya banyak. Betul. Kemudian ada calon anggota DPR RI gitu dari kan. Pusat sampai ke bawah. Dari pusat sampai ke bawah. Ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, itu juga berpengaruh tentu saja begitu. Kalau pilkada ini kan aktor politiknya sangat terbatas begitu. Jadi yang merangkul masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu kan sangat terbatas begitu. Jadi memang kita juga harus bersyukur karena ada peningkatan yang menurut saya sih cukup signifikan. 4% itu bukan angka kecil gitu untuk jumlah DPT yang sangat besar di Provinsi Banten. Jadi ini tentu ya kami juga perlu mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, pada seluruh stakeholder, terutama Pemda Provinsi Banten begitu ya, kepolisian, kemudian dari TNI dan berbagai macam pihak yang lain yang saya kira berkontribusi secara positif dalam proses penyelenggaraan pilkada.
kita kan melihat sampai dengan sekarang kita punya pengalaman ada keterbelahan di masyarakat akibat beda pilihan gitu. Tapi sekarang nggak ada. Jadi polarisasi akibat isu hoax, isu sara gitu dan yang lain sebagainya itu sekarang sangat minim, sangat rendah gitu. Betul. Nah itu juga kita patut bersyukur gitu ya. Sampai dengan saat ini pilkada kalau pakai bahasa anak muda sekarang so far so good gitu ya. Ya sejauh ini berjalan dengan baik lah kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat memang tantangannya dari awal KPI sudah melihat bahwa pertama kejenuhan, lalu kemudian kan tadi tuh peserta juga mempengaruhi ya. Kalau kita lihat di beberapa di daerah di pilgub di Indonesia, salah satunya yang 2 peserta gitu kan Banten ya, yang lainnya ada 3, ada 4, itu kan membantu. Nah dalam proses sekarang nih Kak, semua sudah ditetapkan segala macam, beberapa evaluasi di internal juga dilakukan terkait dengan beberapa hal atau seperti apa sih? Ya, kita pasti melakukan evaluasi begitu ya. Tidak hanya pada konteks sosialisasi atau pendidikan pemilih kepada masyarakat begitu, tapi juga pada aspek-aspek yang lain gitu ya. KPU Provinsi Banten itu kan 7 orang. Dan semua mengampu divisi yang berbeda-beda. Nah, pada semua divisi itu senantiasa kami memang melakukan komunikasi secara intensif dan secara berkala juga sebenarnya ada evaluasi yang dilakukan gitu ya. Untuk program yang sudah dijalankan, untuk program yang akan dijalankan gitu dan lain sebagainya, atau program yang jangka panjang yang kita bisa melakukan evaluasi itu beberapa kali gitu ya. Nah, setelah penyelenggaraan ini tentu akan ada evaluasi secara keseluruhan gitu ya. Proses dari sejak persiapan, kemudian pada proses penyelenggaraan, itu juga akan kita evaluasi gitu seperti apa. Kami di KPU Provinsi Banten tentu berharap betul begitu ke depan dari evaluasi yang dilakukan itu bisa mewujudkan penyelenggaraan pilkada atau pemilu itu lebih baik lagi, kira-kira begitu. Kita kan sebenarnya belum sempat ini untuk evaluasi pemilu karena setelah pemilu kan langsung lagi, hajat lagi. Bahkan kalau kita lihat di jadwal itu kan pelantikan presiden itu kan baru beberapa waktu yang lalu. Betul. Pelantikan DPRD juga baru beberapa waktu yang lalu. Artinya sudah masuk tahapan pilkada, sementara tahapan pemilunya juga belum selesai. Itu juga salah satu tantangan yang nggak mudah, harus kita adaptasi begitu. Dan tapi ya alhamdulillah kami di seluruh KPU Kabupaten Kota terjaga kondisi dan staminanya begitu. Tentu dengan berbagai macam kekurangannya begitu. Itu tidak kami nafikan begitu. Tapi kita bisa melaksanakan seluruh tahapan ini dengan baik begitu ya, tanpa ada kendala yang berarti begitu. Dan ada pertanyaan nih dari publik. Jadi kemarin saya lihat prosesnya cukup cepat ya, dari TPS ke kecamatan mungkin ya, lalu kabupaten kota sampai ke provinsi. Lalu kemudian kok Sirekap nggak ada? Kan biasanya kalau suka ada tuh Kak persentase segala macam. Kenapa tuh Kak Sirekap tidak lagi ada? Sebenarnya Sirekap masih ada, tapi memang formatnya berbeda. Sekarang kita bisa mengakses Sirekap. Jadi seluruh data, seluruh dokumen hasil dalam Sirekap itu ada. Cuma memang format Sirekapnya berbeda dengan format Sirekap yang sebelumnya. Dari sisi bobot data lebih rendah, lebih ringan lah kira-kira, sehingga kalau sekarang kita misalnya mau lihat bagaimana deh hasil gitu ya di setiap kabupaten kota, itu kita bisa lihat, bisa akses gitu. Dan kalau kemarin kan ada pembacaan data yang juga dilakukan oleh sistem yang kita temukan ada kekeliruan gitu. Kalau sekarang sih kami melihat pada aspek itu sangat minim begitu ya, atau bahkan kita bisa sampaikan data Sirekap itu sekarang ya cukup akurat. Kira-kira begitu. Nah, kalau ini pertanyaan terakhir mungkin ya, soal kan kita tahu bahwa setiap fenomena kepemiluan sekarang itu ketika bicara hasil kan hasilnya pasti KPU, tapi selalu muncul hasil quick count ya, hasil yang diketahui hanya beberapa saat setelah pencoblosan.
tentu ini meski bukan bisa diklaim secara resmi, tapi menjadi indikator bahwa siapa pemenangnya begitu ya. Nah, tapi kalau melihat itu gimana sih? Proses sedang berjalan, hasil secara quick count sudah ada. Makanya gini, KPU sendiri punya regulasi sebenarnya untuk itu. Jadi untuk pemantau, untuk penyelenggara jajak pendapat itu semua yang misalnya di Provinsi Banten, yang mau melakukan jajak pendapat di Provinsi Banten semua harus terdaftar. Jadi kalau tidak ya nggak bisa gitu kan. Nah, dan hasil jajak pendapat yang dilakukan juga harus dilaporkan ke KPU gitu. Soal metodologinya, hasilnya. Berarti kalian itu terlapor? Ya, nanti kan kita kan punya batas waktu dari sejak pencoblosan itu sampai ada batas waktunya lah gitu. Nanti sampai batas waktu itu ya masing-masing lembaga itu menyerahkan bagaimana hasil dari jajak pendapat yang dilakukan gitu. Dan kami percaya dengan ilmu pengetahuan dan metodologi jajak pendapat itu, metodologi yang dilakukan dalam rangka quick count gitu, itu ya metodologi yang ilmiah begitu kan. Dan tentu bagi kita yang percaya dengan ilmu pengetahuan ya selama metodologinya benar, metodologinya dapat dipertanggungjawabkan gitu kan, ya kita harus percaya kan, kira-kira begitu. Dan kalau kita melihat sekarang misalnya, saya memang bukan dalam kapasitas untuk menilai ya, tapi kalau kita melihat sekarang jarang sekali atau mungkin tidak ada lembaga yang menyelenggarakan jajak pendapat itu yang melenceng jauh gitu. Ya. Kita melihat misalnya waktu hasil pilpres, semuanya kan akurat. Misalnya peringkat satunya siapa, duanya siapa, tiganya siapa, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa lembaga yang melakukan jajak pendapat itu, yang melakukan quick count itu, bahkan menghitung angka perolehan kursi di setiap dapil untuk setiap partai politik akurat kan begitu. Ya selama memang metodologinya sesuai, metodologinya benar begitu kan, ya pasti hasilnya juga sesuai dan hasilnya juga benar begitu. Karena kan apa yang ditanyakan oleh mereka sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilih. Itu kan bicaranya soal perilaku pemilih kan begitu. Betul. Jadi kira-kira ya kami ya dari KPU ya bukan berarti kemudian bahwa itu bagian yang harus kita legitimasi, bukan, kita tetap aja karena kita kan punya mekanisme untuk melakukan proses rekap kan, yang dilakukan secara berjenjang dari sejak penghitungan di TPS, kemudian rekap di kecamatan, kemudian rekap di tingkat kabupaten kota, kemudian finalnya di provinsi begitu. Nah, rekap-rekap yang berjenjang ini ya tentu juga ada ruang bagi peserta, bagi Badan Pengawas Pemilu untuk memberikan catatan atau juga koreksi terhadap hasil gitu ya. Dan ya itu dalam rangka untuk melakukan cleaning, melakukan pembersihan terhadap ya mungkin misalnya oh ini masih gejlok, oh ini masih berbeda, ini begitu dan lain sebagainya. Kami misalnya kemarin pada waktu pleno di provinsi relatif bisa berjalan dengan baik itu, berkaitan dengan angka-angka tidak ada yang berselisih satupun begitu, dan kita melaksanakan pleno untuk 8 kabupaten kota dalam 1 hari dan kami menilai itu berjalan dengan lancar gitu ya. Semua pihak juga menerima hasilnya dengan baik, kira-kira begitu. Oke, pertanyaan terakhir kedua. Kayaknya apa harapan lalu catatan dari Pilgub Banten 2024, termasuk harapan atau himbauan mungkin ke AAS kepada pemirsa lain? Ya, pertama tentu kepada teman pemilih, kepada masyarakat Banten, hajat pilkada sudah berlangsung dengan baik. Kami melihat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil begitu. Dan tinggal kita menatap ke depan siapa yang telah ditetapkan sebagai gubernur terpilih juga sudah terlihat begitu ya oleh kita semua begitu ya, siapa yang mendapatkan suara terbanyak begitu. Tinggal kita secara dewasa ya menghadapi proses demokrasi ini begitu, dan ke depan mari sama-sama kita menumbuhkan perasaan yang optimis begitu ya, penuh rasa percaya diri bahwa Banten akan lebih baik begitu ya. Dan perbedaan sudah selesai ya? Ya,
Jadi proses demokrasi kemarin sudah kita sama-sama laksanakan, sudah sama-sama kita rayakan bersama gitu. Kita sudah menentukan pilihan gitu, pilihan yang berbeda saya kira juga sebagai sesuatu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan siapa yang mendapatkan suara terbanyak sekarang sudah diketahui, ya mari kita dukung sama-sama untuk kebaikan Provinsi Banten ke depan. Oke, luar biasa. Saya sampai tarik nafas. Ini himbauan Pak As luar biasa ya. Dan kita tentu berharap bahwa sekarang ketika semuanya mengawal gubernur dan wakil gubernur terpilih, apa yang diaspirasikan di TPS menjadi kenyataan. Tentu semua berharap memilih dengan keyakinan dan keinginan, harapan gitu ya. Ya. Banten lebih baik, dan itu menjadi kenyataan begitu. Sudah terselenggara, dan kita juga terima kasih kepada penyelenggara ke KPU dan semuanya, sehingga Pilgub Banten berjalan aman, lancar, jurdil kayak tadi. Kak, terima kasih banyak. Hatur nuhun Kak Edi. Udah sibuk, masih sempat hadir. Ampun. Siap. Siap. Nggak kapok. Kan Siap. kita bisa bicara lain lagi kalau setelah pemilu udah selesai ya. Siap. Siap. Mudah-mudadan sehat selalu salam Amin, buat teman-teman di KPU Banten. Siap. Oke, itulah podcast kita kali ini dengan Komisioner KPU Provinsi Banten, Kak Asatibi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.